Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vicky Fatnin Nafi'i. Saya di sini akan memberitahu dan menjelaskan bahwa belajar matematika itu adalah sangat seru dan menantang. Sekarang coba kita bandingkan, sulit mana belajar sejarah dan belajar matematika. Ketika kita belajar tentang sejarah, pastilah kita akan tahu tentang sejarah suatu bangsa. Ketika kita belajar tentang sejarah, maka kita akan tahu awal mula sejarah kemerdekaan Indonesia dari awal sampai akhir. Akan tetapi, kita tidak perlu mengetahuinya secara runtut. Tidak urutnya dengan belajar matematika. Ketika kita belajar tentang rumus Pythagoras, kita harus mengetahui apa itu perkalian, apa itu pembagian, apa itu penjumlahan, dan apa itu pengurangan. Dan kita juga harus tahu apa itu akar dan pangkat kuadrat. Ibarat seperti pohon, kita harus mengetahui akarnya terlebih dahulu, baru kita memahami batang, buah, tangkai, daun, dan lain sebagainya. Jadi belajar matematika itu harus mulai dari bawah dulu, memahami konsep dasar, baru setelah itu kita mempelajari konsep yang berikutnya. Jadi hal itu sama seperti yang dilakukan oleh Journes, seorang ilmuwan matematika, di mana beliau adalah lulusan terbaik dalam bidang matematika yang mendapatkan Nobel Ekonomi ketika beliau menemukan konsep dan memahami konsep dasar matematika. Jadi beliau dulu ketika kuliah sebagai mahasiswa, beliau lebih suka menurunkan konsep-konsep dasar ketimbang mendengarkan dosen di bangku perkuliahannya. Jadi beliau lebih suka menurunkan rumus-rumus dasar matematikanya sendiri, baru setelah itu beliau memahami ke jenjang yang lebih berikutnya. Menurut beliau itu adalah cara efektif untuk belajar matematika agar mudah dan cepat. Jadi sebenarnya matematika tidaklah serumit yang apa kalian bayangkan. Kalau kita mengetahui konsep-konsep dasarnya, kita mengetahui rumus-rumus awalnya, maka kita akan bisa lanjut ke rumus-rumus yang lebih sulit. Misalnya saja ketika kita belajar tentang logaritma, kita belajar tentang aritmatika, kita belajar tentang barisan geometri, itu semua harus kita pelajari dari mulai rumus dasar, lalu kita pelajari contoh-contoh soal, lalu kita menuju ke rumus-rumus yang lebih sulit lagi. Dalam matematika memanglah butuh kesabaran dan keuletan dalam memecahkan sebuah persoalan. Di sini saya akan memberikan 5 tips bagaimana caranya belajar matematika dengan mudah dan cepat. Yang pertama adalah gabungkan dua mode berpikir dalam waktu bersamaan. Dalam pikiran manusia, kita mempunyai dua mode penting berpikir. Yang pertama adalah focus thinking, yang kedua adalah diffuse thinking. Dimana kita sering sekali menggunakan yang pertama ini, yaitu focus thinking. Kita dalam belajar matematika harus mempelajari hal-hal yang penting dan membuang hal yang tidak penting. Ketika ada rumus yang penting untuk kita hafalkan, kita harus cepat dalam hafalnya. Itu yang dimaksud dengan focus thinking. Dan yang diffuse thinking, kita dalam belajar matematika tidak boleh terlalu keras dan tidak boleh terlalu berpikir terlalu berlebihan. Jadi istirahat itu perlu ketika kita susah dalam belajar matematika. Jadi ketika kita telah mencoba memecahkan sebuah masalah, tapi kita tidak kunjung menemukannya, kita harus mengistirahatkan otak kita terlebih dahulu agar otak kita kembali berpikir proses normal kembali, agar kita bisa menemukan solusinya. Suatu contoh, ketika kita memecahkan sebuah soal matematika yang ada kaitannya dengan aljabar, kita pasti akan susah dalam memahami apa itu konstanta, apa itu variabel, apa itu bilangan berpangkat 1, apa itu bilangan berpangkat 2, apa itu bilangan berpangkat 3.
Jadi ketika kita dalam pikiran kita sudah mencapai batas dalam memecahkan suatu masalah yang kaitannya ada hubungannya dengan matematika, lebih baik kita mengistirahatkan dulu otak kita. Baru setelah kita kembali fresh, kita kembali memecahkan masalah tersebut. Itu solusi yang kedua. Untuk solusi yang ketiga adalah dalam belajar matematika kita harus memilah-milah materi menjadi bagian-bagian terkecil atau bisa disebut dengan chunk. Jadi ketika kita menerima materi, kita harus merangkumnya dalam bentuk yang paling singkat untuk kita pahami dan kita mudah mengerti dalam hal pelajaran itu. Jadi suatu contoh, mari kita bandingkan angka di sini dan angka di sini. Pastilah menurut kalian mudah mana antara angka ini dan angka ini. Pastilah mudah dengan angka yang disingkat di kiri saya ini. Jadi intinya dalam tips ini kita harus menyusun konsep yang lebih sederhana lagi agar kita bisa memahaminya. Tips yang selanjutnya, tips yang ketiga adalah gunakan teknik hafalan yang seru. Jadi dalam belajar matematika kita harus merancang pola berpikir kita untuk merancang hafalan yang seru, dimana kita bisa mengingatnya di luar otak kepala kita. Jadi ketika kita sudah menghafal rumus di luar otak, maka kita ketika dihadapkan dengan soal seperti apapun dalam pelajaran matematika, maka kita akan mudah dalam. Ya, tips yang keempat adalah berlatih soal tanpa melihat kunci jawaban. Jadi ketika kita ingin pandai dalam pelajaran matematika, kita harus sering-sering latihan soal. Akan tetapi ketika kita ingin mengerjakan soal, jangan lihat jawabannya. Jadi kita asah dulu kemampuan kita sampai seberapa kemampuan kita dalam mengerjakan matematika itu. Ketika kita sudah mentok dalam pikiran, jadi kita boleh membuka kunci jawaban. Jadi kita harus mengerjakan dulu sesuai kemampuan kita agar kita mengetahui kemampuan kita. Setelah itu baru kita cocokkan pada kunci jawaban agar kita mengukur diri kita seberapa jauh kita paham tentang matematika. Dan tips yang kelima yang saya ingin beritahu kepada kalian semua agar bisa belajar matematika dengan mudah dan benar dan cepat tentunya, yaitu tips yang kelima ini adalah belajar matematika selagi otak kita masih dalam keadaan fresh. Jadi ketika kita ingin menguasai matematika, kita harus dalam keadaan otak yang fresh. Ketika kita mempunyai suatu masalah dan kita memaksakan untuk belajar matematika, maka secara otomatis otak kita tidak akan menangkap satupun dari hal matematika itu. Jadi otak fresh ini sangat penting dan sangat berpengaruh ketika belajar matematika. Dan dalam sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa otak fresh manusia itu terjadi ketika saat bangun tidur. Jadi saya sarankan untuk belajar matematika itu ketika bangun tidur setelah subuh. Dan ini sudah dibuktikan ke dalam sebuah penelitian laboratorium, di mana manusia ketika bangun tidur itu otaknya menjadi sangat fresh dan bisa memikirkan sebuah persoalan atau bisa memecahkan sebuah masalah apapun. Jadi itulah 5 tips belajar matematika agar kita bisa memahami matematika dengan baik dan benar. Mungkin itu dari saya.